Kita lanjutkan ke bagian yang 3. Oke, kita sudah tahu return seperti apa, resiko seperti apa. Nah, setiap manusia punya preferensi resikonya sendiri-sendiri. Yang pertama, ada yang senang dengan resiko. Kita namakan risk taker. Ada yang berpikir 2 kali mengenai resiko. Jika resikonya bertambah, maka dia akan mengharapkan return yang lebih besar. Jika resikonya berkurang, dia mengharapkan return yang lebih kecil. Nah, berarti orang itu kita namakan risk averse. Dalam teori ekonomi sih yang menganggap bahwa setiap orang itu adalah rasional dan setiap orang itu akan memiliki respon terhadap insentif. Makanya orang biasanya dianggapnya risk averse. Semakin tinggi resiko, dia akan meminta resiko return tingkat pengembalian yang lebih besar lagi. Nah, itu yang dimiliki oleh orang-orang menurut teori ekonomi. Oke. Nah, itu resiko. Resiko ini biasanya karena dia penyimpangan, makanya dia bisa penyimpangan positif ataupun penyimpangan negatif. Ya, bisa negatif ataupun positif. Jadi tidak selalu penyimpangannya itu menandakan sesuatu positif atau negatif. Sehingga makanya dibutuhkan ukuran baku. Makanya bahasa Indonesianya disebut penyimpangan baku. Bahasa Inggrisnya disebut standar deviasi. Jadi teorinya seperti itu. Standar deviasi inilah makanya dihitung sehingga ketemu angka standar deviasi akan bisa dibandingkan standar deviasinya. Dan Anda mulai menghitung standar deviasi seperti ini. Ya, oke. Itu perhitungan standar deviasi. Nah, dalam teori portofolio ini, apa sih portofolio itu? Mengapa harus ada? Nah, sekarang kalau sebuah aset, ya, aset A, aset B, aset C. Aset A dapatnya 10, bukan 10, 12, 14. Yang B dapatnya 14, 12, 10. Yang C 10, 12, 14. Nah, ini perhitungan return-nya. Ingat ya, bukan harga. Return-nya dapat 10%, return-nya 12%, return-nya 14%, dan sebagainya. Nah, tentu saja A, B, dan C pasti memiliki namanya rata-rata return-nya. Akan bisa dihitung rata-ratanya. Ini. 10 tambah 12 tambah 14 bagi 3. 10 tambah 12, 22, 32, 36. Bagi 3, 12. Berarti kira-kira
A, B, dan C memiliki return sama nih ya, 12, 12, 12. Tapi resikonya bagaimana? Nah, kita menghitung resiko akan misalnya, saya belum menghitung, tapi misalnya, dan saya tidak akan mengajarkan menghitung di sini ya. Misalnya, di sini dapat resikonya 2. 14, 12, 10, karena datanya seperti itu juga 2. 10, 12, 14, 2. Anda lihat korelasinya. Kalau berarti jika Anda berinvestasi mempunyai uang 100 juta di sini, di A, yang akan Anda dapat adalah tingkat pengembalian 12% dengan resiko 2. Kalau di B, sama. 12% 2. Kalau di C, 12% 2. Tapi bagaimana sekarang kalau A kita gabungkan dengan C misalnya? Yang akan terjadi adalah jika A ditambah C dengan proporsi uang 50% di A dan 50% di C. Yang akan terjadi berarti kita gabungkan A dan C, ini berarti kita sudah membentuk suatu portofolio terdiri dari dua aset, A dan C. Yang terjadi adalah return-nya akan 12, standar deviasinya juga akan 2. Tapi kalau A dan B, kita buat portofolio, yang akan terjadi return-nya 12, standar deviasinya 0. Berarti yang ini resikonya 2, yang ini resikonya 0. Dari pilihan apakah berinvestasi di setiap aset atau kita gabungkan, jelas kita ingin gabungkan. Jadi yang saya maksud, menggabungkan aset atau membentuk portofolio adalah kunci dari mengurangi resiko. Mengurangi resiko. Lanjut kita ke bagian selanjutnya ya.